Baik, selanjutnya yang nomor 5 adalah beberapa parameter terkait sifat fisikokimia yang berkaitan dengan farmakodinamik. Yang pertama adalah potensial redox ya. Potensial redox ini adalah suatu kecenderungan suatu senyawa ini untuk memberi ataupun menerima elektron. Nah, korelasinya dengan aktivitas biologis dari potensial redox ini adalah biasanya senyawa yang hanya dapat ditarik itu biasanya senyawa yang strukturnya itu mirip ataupun properti. Nah, jadi korelasinya adalah antara potensial redox ini adalah kecenderungan suatu senyawa untuk menerima atau melepaskan elektron itu bisa memberikan efek biologis terhadap suatu obat. Nah, kita ambil contoh dari riboflavin. Riboflavin ini dia adalah suatu koenzim faktor dari vitamin, di mana dia aktivitas biologis dari riboflavin ini sangat berpengaruh atau berdasarkan kepada kemampuan riboflavin untuk menerima elektron. Sehingga kalau riboflavin menerima elektron, dia akan tereduksi, sehingga berubah bentuk menjadi bentuk dihidronya, seperti itu. Nah, kemudian riboflavin ini juga dapat dikembangkan menjadi obat anti kanker ya, anti kanker kalau dia dirubah potensial redoxnya. Jadi dapat kita lihat bahwa potensial redox ini punya korelasi atau punya pengaruh ya terhadap aktivitas biologi suatu obat seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada protein band atau pengikatan protein. Nah, pengikatan protein ini adalah bagaimana caranya agar protein dan juga obat, ya protein ini berupa enzim-enzim penyakit lah gitu, dia bisa berikatan secara kuat dan membentuk reaksi ke kanan. Jadi kalau reaksinya ke kanan berarti dia reversible. Nah, kalau reaksinya reversible berarti dia memberikan efek farmakologis atau efek khasiat dari obat itu sendiri terhadap tubuh kita. Nah, kalau reaksinya ke kiri, kebalikannya, maka dia akan justru memberikan efek toksik terhadap tubuh kita. Contohnya kita ambil protein albumin misalnya, enzim protein albumin. Protein albumin ini dia akan cenderung lebih mudah berikatan atau cenderung lebih mudah menarik senyawa-senyawa obat yang bersifat bersifat asam lemah. Jadi contohnya adalah penisilin. Penisilin ini bersifat asam lemah, dia akan lebih mudah berikatan dengan protein-protein albumin seperti itu. Kemudian yang terakhir ada stereokimia. Nah, reseptor obat itu biasanya bisa berupa makromolekul biologis yang biasanya berbentuk asimetrik ataupun berbentuk aktif optik. Nah, sedangkan senyawa obat itu sendiri yang akan berikatan dengan reseptor penyakit itu biasanya memiliki stereokimia tertentu yang berbeda-beda. Nah, biasanya bisa ada yang bersifat inaktif farmakologis, ada juga yang bersifat aktif farmakologis. Kita ambil contoh dari efedrin. Efedrin ini dia memiliki 2 atom C, dia memiliki 2 atom C yang asimetrik dan juga 4 bentuk aktif optik. Nah, sehingga efedrin ini dia secara nyata dapat memblok reseptor beta adrenergik ya. Reseptor beta adrenergik ini bisa diblok oleh efedrin sehingga nantinya efedrin ini bisa melakukan atau memberikan efek farmakologis berupa penurunan tekanan darah seperti itu. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.